Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita mulai aja ya diskusi pada malam hari ini mengenai CBL tentang pelatihan karyawan pada PT Hero Supermarket TBK. Jadi di sini ada beberapa poin yang harus kita analisis bersama. Kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu alasan Giant merugi selama 2 tahun. Untuk perkenalan kasus pasti kalian udah baca semua ya di tugas CPL-nya Budia. Jadi kita langsung aja ke pembahasan. Oke, poin yang pertama, bagi teman-teman yang mau menjawab silahkan biar dapat poin sih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu alasan Giant merugi selama 2 tahun. Pada tahun 2017, PT Hero Supermarket TBK mengalami kerugian sebesar 191 miliar. Kondisi itu sangat berbanding-balik dengan tahun 2016 yang menghasilkan laba bersih sejumlah 121 miliar. Presiden Direktur Hero saat itu mengatakan bahwa kinerja yang memburuk itu dikarenakan bisnis makanan yang menurun. Hal itu membuat penjualan perusahaan tercatat menurun hingga 5% dari awalnya Rp 13,6 triliun menjadi 13 triliun. Dalam menyikapi hal tersebut, perseroan sedang mengkaji strategi bisnis makanan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna membangun kembali daya saing dan menghasilkan profitabilitas kembali. Penutupan sejumlah gerai swalayan Giant akibat persaingan retail makanan yang semakin ketat, terutama di era jual beli online. Penutupan ini dilakukan oleh PT Hero Supermarket TBK dengan alih transformasi sales bisnis. Dengan adanya perubahan pola belanja konsumen, perusahaan harus melakukan penyesuaian. Giant merupakan brand yang kuat, tetapi dalam menghadapi hal itu, perusahaan harus mampu beradaptasi untuk bersaing secara efektif. Karena bagaimanapun penyesuaian strategi bisnis dapat dibilang virtual. Begitu sih Mbak Erna, jawaban dari saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Lina. Kita lanjut aja ke poin yang selanjutnya ya, mengenai strategi yang digunakan oleh PT Hero Supermarket TBK dalam mengurangi pegawai yang di PHK. Ya teman-teman yang mau jawab silakan. Baik Mbak Erna, saya akan mencoba menjawabnya. Strategi yang digunakan oleh PT Hero yaitu mem-PHK karyawan. Manajemen menawarkan karyawan tetap pensiun dini, sekitar setengahnya sudah keluar. Kini perusahaan akan melepas sisanya untuk di PHK, yakni mencapai 7.000 karyawan. Bagi perusahaan, ini menjadi momen paling tepat untuk mempekerjakan karyawan baru dengan tenaga kerja yang lebih muda, serta upah yang lebih murah. Namun PHK sebesar itu tentu akan menimbulkan angka pengangguran baru, yang akan menambah angka pengangguran yang kini sudah ada dan akan menjadi besar. Menurut pengakuan salah satu karyawan yang menjadi korban PHK, bahwa pada mulanya manajemen menawarkan PHK sesuai Undang-Undang Omnibus Law. Artinya, nilai yang diterima karyawan nantinya akan lebih kecil dari aturan sebelumnya lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 soal ketenagakerjaan. Namun, Serikat Pekerja dari supermarket menolaknya. Mereka berargumen jika sudah sejak 2 tahun ini kerugian berada di angka 1 triliun, apalagi ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga
sehingga menurutnya jika akan PHK karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka akan terjadi ketidakmampuan swalayan dalam membayar jumlah kompensasi untuk karyawan yang di PHK. Mungkin itu Mbak jawabannya. Atau ada yang menambahkan, silahkan. Saya ikut menambahkan ya teman-teman. Menurut Head Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket TBK, menjelaskan bahwa perseroan saat ini sedang mempertimbangkan jumlah gerai yang akan dikonversi menjadi gerai IKEA atau Hero Supermarket, sehingga anggota karyawan yang terdampak PHK ini dapat melamar pekerjaan di lini bisnis perseroan yang lain. Mereka berharap dapat menyediakan peluang baru seiring dengan pengembangan bisnis perseroan lainnya yang memiliki potensi pertumbuhan positif. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan di Bursa Efek Indonesia, manajemen Hero menyebut telah menyampaikan rencana tersebut kepada karyawannya demi memastikan masa transisi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tetap memperlakukan karyawan dengan adil dan rasa hormat. Menurut saya seperti itu ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut ke poin yang terakhir mengenai pelatihan spesifik yang dilakukan oleh PT Hero Supermarket TBK dan pemerintah kepada pegawai dan mantan pegawai Giant. Di sini saya akan menjelaskan ya. Bagi teman-teman yang mau menambahkan juga silakan. Kementerian Tenaga Kerjaan atau Kemenaker berencana memberikan pelatihan vokasi bagi karyawan Giant Supermarket yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan begitu, karyawan yang terkena PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan sehingga dapat masuk kembali ke pasar atau berwirausaha mandiri. Pelatihan vokasi di PLK diperuntukkan bagi angkatan kerja untuk membekali keterampilan, meningkatkan keterampilan ataupun alih keterampilan. Selain pelatihan vokasi, Kemenaker juga menyiapkan langkah alternatif bagi pekerja yang terkena PHK melalui program tenaga kerja mandiri. Kemudian untuk pelatihan spesifik yang dilakukan oleh PT Hero Supermarket TBK terhadap pegawai bisa dijelaskan Mbak Vika, silakan. Ya, saya akan menambahkan sedikit ya Mbak Erna. Kemenaker telah meminta pihak manajemen perusahaan PT Hero Supermarket TBK untuk memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak manajemen akan berupaya menempatkan pekerja Giant ke unit usaha lain perusahaan tersebut. Selain itu, pelatihan spesifik yang dilakukan oleh PT Hero Supermarket TBK terhadap pegawai Giant adalah dengan melakukan pengembangan karir, pelatihan skill, pelatihan teknologi, pelatihan bahasa, dan kemampuan berpikir kritis. Hal itu dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi tekanan kompetitif dalam dunia bisnis yang menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan serta era yang senantiasa berubah. Seiring dengan berubahnya komposisi dari tenaga kerja, berubah pula nilai-nilai kolektif, tujuan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Perusahaan harus memonitor perubahan kebutuhan tersebut jika mereka ingin mempertahankan tenaga kerja yang produktif. Oke, terima kasih teman-teman. Kita cukupkan aja ya diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.